Apa akan ku cerita tentang realiti hidup ini? Apa harus ku coretkan tentang jalan hidup yang penuh liku-liku, yang penuh tragis? Ibarat setiap langkah direnjis air mata duka. Siapakah yang akan mendengar kata-kata yang terputus-putus, ibarat abjad-abjad yang bertaburan ke tanah, atau cermin-cermin yang pecah berkecai di tepi jalan? Sampai bilakah aku harus mengingati satu mimpi ngeri yang tersimpan dan terkota dalam setiap hembus nafasku pada ketika itu? Tapi biar ku pintaskan ceritaku. Setelah kejadian ngeri itu, biar aku lompat pada realiti yang lain. Biar aku lompat satu bab di mana nota-notanya masih dalam pustaka kenanganku. Setahun kemudian, aku kembali ke kampung halamanku. Aku meninggalkan kakakku dengan suaminya yang sejahat papaku, dan dalam satu tahap lain, lebih menjijikkan. Sekembaliku ke kampung halamanku, aku mencari teman-temanku dulu. Rina, teman sekolahku dulu, sudah bekerja. Yang lain juga begitu, sudah mendapat haluan hidup masing-masing. Mereka sudah tidak seperti dulu. Ada yang masih bersekolah. Nyata, aku kembali kepada keluargaku dan aku kemurungan kembali. Pada suatu hari, aku dipekam berjalan-jalan sendirian. Aku terserempak dengan seorang teman yang dulunya memang ku kenali. Dia sekampung dengan Rashid. Dia bertanya kepadaku, "Kemana sejak kau menghilang?" Aku pun beritahu bahwa aku telah keluar daerah. Aku bertanya padanya tentang Rashid, dan dia memberitahu aku bahwa Rashid telah bernikah tidak lama dulu. Aku tersenyum kepada temanku itu dan berkata, "Oh ya, semoga bahagia mereka berdua ya." Temanku itu tersenyum, sedikit lega sebab aku nampak tidak apa-apa. Aku langsung berjalan balik ke rumah keluargaku. Bagaimana aku kembali ke rumah? Aku tidak tahu. Tanpa berpikir, tanpa melihat jalan, aku melangkah dengan otomatis. Aku hilang dalam pukulan ombak tsunami perasaan. Aku hilang dalam perasaan. Rashid sudah dimiliki orang. Sulit bagiku untuk menerima kenyataan bahwa dia telah berpunya. Aku sadar dia tidak pernah menyintai aku. Bukan seperti aku menyintainya. Aku tewas atas kelemahanku sendiri. Aku memerhati papaku dan aku bertanya pada diriku sendiri, adakah semua lelaki kaumku seperti dia dan suami kakakku? Mabuk-mabuk dan memukul serta curang kepada istri. Bukan menjadi pelindung keluarga, tetapi menindasnya. Yang pernah melindungi aku dan membantu serta prihatin tentang aku ialah laki-laki etnik lain, agama lain. Dan aku perhatikan mereka memang sayangkan pasangan mereka. Aku mahu itu, sungguh. Aku tidak mahu bercinta dengan laki-laki dari bangsaku sendiri. Aku tidak rela dikongkong dalam situasi seperti mama dan kakak. Bagaimana aku melupakan Rashid? Aku bersukaria dengan teman-teman. Aku ikut-ikutan dengan belia-belia politik. Aku tenggelamkan mindaku dalam buku-buku Nobel. Aku menjadi mereka, karakter dalam buku. Aku lemaskan diriku dalam dunia fantasi. Namun, setiap kali aku melihat Rashid dengan istrinya, luka di hati berdarah kembali. Aku menatap mereka syadu. Apa aku harus menahan air mata dengan senyuman dan perlihatkan aku tidak apa-apa? Dalam masa itu, aku dibuai hiburan lampu neon. Aku bertemu dengan seorang lelaki bernama Irwan. Aku sadar dia juga tidak serius dengan aku, tapi aku memaksa diriku untuk menyukainya. Aku mahu kikis kenanganku dengan Rashid.
Aku mahu Rashid lemas dalam keadaan waktu. Aku sentiasa dampingi Irwan, tapi ternyata kami tidak cocok langsung. Pada suatu hari, aku terserempak dengan Irwan bersama seorang gadis. Ya, gadis, kecil dan comel seperti kanak-kanak, walaupun dia sebenarnya seorang wanita dewasa. Dan dia berbaju kurung. Aku dengan jeans ketatku dan kemeja tik tidak semanis kekasih Irwan. Irwan memandangku, matanya bercahaya rasa bersalah. Aku diam saja. Agak heran, sebab aku tidak merasa apa-apa pun. Aku mengangguk kepalaku kepada Irwan dan terus berlalu. Malam itu, aku duduk di serambi rumah keluargaku sambil merenung jauh. Aku tiada siapa-siapa lagi. Setelah aku kehilangan Rashid, ya, keluargaku tetap ada, tapi mereka tidak akan memahami aku. Tidak, mereka adalah diri mereka yang mempunyai impian masing-masing. Malam itu aku nekat, aku akan menjadi kuat. Aku akan mengemudi hidupku sendiri. Aku tidak akan berharap atau menyandar pada siapa-siapa dalam hidupku.